المسلمين المشير النطاس العظيم من شر النعمة والمؤلف هذا الكتاب أن الله الكريم يعود درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Buat guru-guru kita yang telah meninggal dunia, Syekh Hamim bin Muhammad Abi, Syekh Rifki Muhammad Yasin Tubi, Muhammad Yaqub bin Dasuki, dan jamaahnya Porposila yang telah mendahului kita. Juga almarhum di sini, almarhum saudara kita Bapak Haji Indra Hasan. Semoga Allah jadikan kuburan mereka semua jadi taman surga. Ada hazini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ala man nafa'a bihi wa barakati 'alumi fid dharain amin. Wa idza kana hadha at-tasdidu kulluhu fi tarkil jama'ah fama dhannuka bihi fi tarkil jum'ati allati hiya fardun 'ainin. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka thalatha jum'ain tahawulan tallallahu ala qalbihi fa idza waqa'a laka udrun fi tarki jum'atin aw jama'atin fa qadiru anna fil mawdi'i alladhi tuqamu fihi rajulan yufarriqu li dananira al-hadirin fa inna syaddan huduri wa raghibta fihi fa'uduka ghairu sahih wastahi min Allah ay yakuna ardu dunya azza alaika mimma indah wa alam ila akhirih. Hadirin jamaah sekalian, jamaah Porposila yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Iman, khususnya komplek Bina Rindu, tokoh masyarakat sepuh, semuanya yang saya hormati cintai, DKM Masjid Nurul Iman, di antaranya Bapak Insinyur Haji Suranta dan Bapak Dr. Haji Muhammad Sanusi MPD. Semuanya orang Sumatera. Bapak Suranta orang Sumatera, Bapak Sanusi juga orang Sumatera. Tinggal di jadwal ini jadi saudara kita semuanya. Kita cuma mudah-mudahan beliau dan jamaahnya di sini dilindungi, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, terus memperjuangkan akidah yang sesuai dengan cita-cita. Semoga kuat dan tabah. Baik, masih melanjutkan daripada pasal tentang masalah-masalah sholat.
Wa idza kana hadha tasdidu kulluhu fi tarkil jamaah, dan masalah ini menjadi sangat penting, tasdid sangat dianjurkan, dikuatkan semuanya. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah ancamannya itu berat. Faqalannu kami bitar Jumat. Apalagi orang yang meninggalkan sholat Jumat. Maka apa sangkamu? Oh, ini kan kalau artinya harfiah jadi puyeng. Apalagi orang yang meninggalkan sholat allati hiya fardhu ain. Salat Jumat itu adalah fardhu ain. Khutbahnya merupakan satu rangkaian dari salat Jumat itu. Khutbah imam itu rangkaian daripada salat Jumat sebagai ganti salat zuhur. Makanya jangan suka ini kebijakan lokal, suka imamnya satu ganti kan, imamnya satu, khotibnya satu, itu kadang-kadang kagak nyambung kan. Kalau sudah dia khotib, dia punya hak menjadi imam, kecuali uzur. Banyak terus masalah uzur. Konsumsinya udah. Lu jangan ngajak lagi ya, jangan jalan-jalan. Saya jadi bingung. Lagi menerjemahkannya. Di sini juga gemetaran, duduk di tengah-tengah. Orang lancarin ini masalah. Ditambah lagi aja kita mau ketemu Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man taraka salasa Jumain, siapa orang yang meninggalkan 3 Jumat tahawunan, taqwa Allah wa qalbi. Taqwa ya, tahawunan bisa sengaja main-main lah, nggak ada kepentingan banget ninggalin Jumat. Taqwa Allah wa qalbi. Allah udah stempel hatinya. Stempelnya apa? Mungkin muramin ayatil munafik mungkin. Fa idza waqa'a laka 'udhrun fi tarki Jumatin aw jamatin. Apabila terjadi pada kalian itu uzur meninggalkan Jumat atau sholat berjamaah, pengarang mengatakan taqudiro, maka coba dah kamu pikir-pikir, kamu takdirkan, kamu analogikan, waduh sombong analogi akan anna fil mauti illa dituqamu fihi rajulan, bahwa di tempat itu yang orang sholat berjamaah atau sholat Jumat ada orang laki-laki ngapain? Yufariku dananiran, bagi-bagi duit alal hadirin, kepada orang yang datang hadir sholat jamaah atau Jumat. Fa inna sataril huduri, kalau ente hadir
benar-benar serius suara rita dan memang senang banget, fa'udrukan ghairu sahih, maka uzur kamu itu nggak benar. Datangnya karena apa? Karena duit. Coba dah di Masjid Nurul Iman setiap Jumat ada makanan Jumat berkah. Sekarang ada aja istilahnya Jumat. Well, berkah kan bukan Jumat aja. Itu anak kecil yang hadir, Masya Allah, antri. Ya. Biasanya di komplek-komplek kan banyak, maaf, mohon izin, banyak orang kaya gitu ya. Saya belum lama di Masjid Al-Mukhlisin itu ada Pak Deddy Mizwar itu. Jadi kupon dipegang sama satpam setelah 50 meter dari masjid. Jadi anak-anak itu udah antri pegang kupon. Saya tanya, buat apa deh? Ngambil kue, ngambil kue. Banyak yang hadir anak-anak. Masa kita kayak anak-anak ya hadir ke masjid cuma karena makanan. Tapi gunain dulu. Bapak Suranta bagi-bagi duit penuh Pak. Saya juga nggak ninggalin khutbah di sana, saya tinggal, saya kok minal lindung aja dapat duit. Wastahyi minallah, hendaklah malu pada Allah Subhanahu wa taala, ayyakuna ardud dunya, bahwasanya kamu harta dunia itu lebih a'azza alaika, lebih mulia daripada pahala mimma innahu yang Allah berikan kepada orang yang sholat Jumat atau berjamaah. Tergantunglah kita. Maksudnya ini pengarang memulai hadis ini jangan sampai kita meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Jamaah penting Pak. Ya. Ketika kita pusing-pusing ke masjid sholat berjamaah, ketemu teman lama misalnya, bisa nggak? Bisa. Lalu ngapain kamu? Lagi pilot nih. Ya udah ntar main ke rumah ya, silaturahim ya, kita ngobrol di rumah. Biasanya kalau orang yang ada kontak batin atau teman atau apa, biasanya begitu. Temennya pilot panggil ke rumah ngobrol, kasih modal. Coba kalau nggak sholat berjamaah, nggak ketemu dengan teman lama, ketemu nggak? Nggak, di rumah aja. Itu fungsi lain daripada sholat berjamaah. Selain sinar, nampak kekuatan umat Islam, nambah semarak, di mana-mana masjid penuh umat Islam. Wa alam annal udra sadiqah wa yatu isqatul harb. Tahuilah bahwasanya uzur yang benar itu dapat menggugurkan dosa. Berarti kalau tidak ikut tadi sholat berjamaah atau Jumat dosa. Tapi ada uzur yang tidak menjadi berdosa. Apa uzurnya? Amma thawabu fala yahsulu illa bil fi'li. Nah, pahalanya itu ya kalau dia amalin, dia kerjain.
Na'am qad yasul thawabu liman ta'addara alaihi huduru min kulli wajhin. Dia akan memperoleh pahala bagi orang yang uzur. Ada beberapa wajah, ada beberapa kategori. Kata dia kunu uzruhu al-ishar al-mutawatiro. Al-ishar al-mutawatiro di sini artinya seperti orang uzurnya itu karena terberak-berak. Terberak-berak. Mutawatir itu terus-terusan artinya. Kalau ishar artinya kan gampang. Jadi gampang terus-terusan, kagak berhenti mencret. Baru wudu mencret lagi. Mau jalan selangkah ke masjid mencret lagi. Mati ini enggak. Ini uzurnya yang sodik. Uzurnya benar. Dapat pahala juga walaupun ada nawaitunya, ada niatnya mau sholat berjamaah. Uzurnya karena sakit, berak-berak yang berhenti-berhenti. Ayo, siapa yang mau berak-berak nggak berhenti-berhenti? Apa ke masjid? Jemaah. Saya doain berak-beraknya nggak berhenti-berhenti. Enggak ke masjid, nggak ke sholat. Saya hanya mendorong buat saya pribadi, bagi kita yang udah umur, tahu umur, udah maghrib, apa asar, udah maghrib, mau kemana, mau ngapain? Halo, iya, udah asar bahasanya jelas. Ada waktu, udah siap-siap kita 10 menit sebelum waktu datang. Antidor sholat, as-sholat, kita tungguin sholat, dapat pahala sholat. Datang ke masjid udah tua, mau kemana? Kong, mbah, kalau orang Jawa kan pakai mbah ya, bakangku. Udah memang siap-siap ke masjid, mau sholat, jamaah Jumat. Ya, apalagi Jumat tuh kalau perlu sebelum jam 10 almarhum Haji Abdul Mu'id, semoga Allah ampuni dosanya ya. Kenal Haji Mu'id? Kenal ya? Kenal. Itu dia kalau ke masjid jam 10 setengah 10 pojokan masjid Al-Maghfirah baca kulhunya 1000. Emang bisanya itu doang kali dia. Kan hidupnya bisnis saja dia kan. Setelah udah tua, panjang umur masih ya itu dia cerita. Oh kalau masjid pokoknya setengah 10, 1000. Ada orang yang cadel 1000 kalau baca kulhu. Ini ada anaknya nggak nih Haji? Nggak ada. Ya, senang aja. Saya kayak anak saya juga nggak ada yang kayak gini. Aduh. Awil habsah udwanan. Warna hilali, atau dia di penjara, ditahan musuhnya kafir lagi, mana bisa salat Jumat, mana bisa salat berjamaah. Kalau orang yang cerdas, ini di luar itu, di luar penjara, di luar berak-berak, di luar penjara, di luar berak-berak diceritakan, kan? Mana di atas sudah diceritain. Ya ketinggalan sampai 4 rakaat, ya nunggu sebentar, nunggu ada teman yang ketinggalan sholat berjamaah,
udah sholat nih, belum ketemu sama. Tuh orang yang serius tuh. Tapi memang karena udah jam 12 lewat ketinggalan, perut udah bunyi, lapar banget, masuk masjid. Jangan buru-buru, misah kadang-kadang di sembahyang. Padahal masih dapat ikut serakaat atau setengah rakaat ya. Enggak, sholat monyok sendiri. Yang buru-buru makan. Udah gitu baca suratnya kenceng lagi, nanti bisa. Songong itu, songong, nggak sopan sama imam. Ngapa itu dia misah sama gua, kata imam. Jangan-jangan bacaan gua nggak bagus nih. Etika juga. Ikutin aja dah ya. Imam kita dapatnya setengah, satu alhamdulillah, ketambahin kurangnya. Yang penting kita sudah bisa menggapai pahala berjamaah walaupun tidak sempurna karena dari awal. Ini yang jadi masalah juga sekarang, kalau imam udah qomat, kita masih bercanda di kamar mandi atau di tempat duduk lama wudunya. Padahal udah qomat. Kadang udah qomat juga, imam udah dehem-dehem. Suhu baku masih nyantai we. Ya. Lihat. Dan itu mohon izin, kalau sudah qomat dalam al-azkar, imam jangan pakai bacaan lain kecuali misalnya apa, suku baku gitu ya, atau bahasa Indonesia lempengin barisan, rapetin, gitu bahasa Indonesianya. Apalagi bahasa Allah matini Abdul Rahman Putihya ibadikas solihin, masih belum khusus juga. Bismillahirrahmanirrahim, malikin nas, nas. Ada yang suka nambahin kan, salatu jamiah rahimakumullah, ada nggak gitu? Pernah dengar? Ada lagi dong, as-salatu la ilaha illallah, gitu nggak? Iya, nggak ada anjurannya. Kalau sudah qomat, sudah, kecuali sholat sunnah yang berjamaah. Sholat apa? Sholat apa lagi? Sholat jenazah. Imam tuh kalau mau sholat jenazah apa? Sholat jenazah rahimakumullah, begitu sih imam. Itu ganti daripada dibaca di al-azkar, baca dah. Allah sambil nyimak. Rahimakumullah, apaan? Jadi nggak ada anjuran yang yustahabu bila tilkal kalimat illa fi sholatil sunnah. Kayak sholat Idul Fitri, emang apa? Qomat, nggak ada qomat. Gimana gantinya qomat? Sholat gitu ya. Kamu nambahin aja. Padahal kan sholat Idul Fitri, ini kan dia. Mungkin ada yang nanya kenapa sholat Idul Fitri atau sholatu gitu kali ya. Makanya sekarang ada yang suka terkau as-sholatu. Kalau teriak subuh tuh ada yang dia, ya biarin dah. Emang ditahunya sholatu. Jadi misalnya kalau sholat Idul Fitri, sholat Idul Fitri, misalnya nusolli, ayo nusolli sholat Idul Fitri rakaataini jamiah rahimakumullah, itu gantinya qomat.
wa yustahabu, tapi ya kalau ulama kalau yustahabu termasuk sunnah. Jadi tadi ya berak-berak sama di penjara musuh. Walakin yarhaku bisabil muslimin ghairuhu masyaqqatun syadidatun. Nah, tapi juga ada sebab karena ada sesuatu saudara kita yang muslim ada masyaqqah yang berat sehingga kita nemenin lah. Masyaqqah yang berat apa ya? Ya kesulitan yang sangat berat sehingga tidak bisa berjamaah atau tidak bisa ke masjid sholat berjamaah. Kalali yakunu udhru tamridud dha'i seperti orang yang sakit yang kalau nggak dijagain hilang. Lalu kalau nggak dijagain hilang. Orang sakit apa berarti ini? Kalau ngertiin tamridul sakit, ini sakit hilang, kira-kira gitulah. Fasahibul hadal udru walladhi qablahu in qarna ghayrahu wa uzruhu al-huznu wa tahassuru ala tarkil huduri asallahu sawab. Kalau demikian dia dapat pahala walaupun dia meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah kalau alasannya kuat, alasannya masyaqqah, dan ini kalau jadi kesedihan panjang misalnya gitu ya, cengap bapaknya udah cengap, mungkin akan berkata, ya Allah udah jangan kemana-mana dulu, nanti lu gak sempet nyaksiin yang terakhir bapak kamu. Talkinin apa salah talkinin? La ilaha ya Allah, ngikutin bapaknya. La ilaha illallah. Udah azan di sini atau udah qomat itu mungkin masyaqqahnya terlalu berat kalau kita tinggalnya. Lucy bisa begitu kan? Lucy pergi. Oh kayak kerangan sih loh, karangan. Tahu karena karangan. Ya demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mampu menjaga sholat kita dengan tambahan-tambahan berjamaah. Apalagi mudah-mudahan kita tidak meninggalkan Jumat sampai berapa kali? 3 kali. Kalau 3 kali tinggalkan, Allah stempel hati kita dengan macam-macam nama, mungkin munafik dan sebagainya, fasik dan sebagainya. Akhirnya kita baca Fatihah sekali lagi buat bapak, ibu kita, saudara kita semua yang telah meninggal dunia. Dan satu Fatihah jadi doa Al-Fatihah yang quri'atlah. Semoga arwah di sana, orang tua kita, semua saudara kita menjadi taman surga. Al-Fatihah.